Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi tentang dasar Internet of Things. Untuk bagian 1, kita akan belajar mengenai arsitektur dari sistem IoT pada umumnya. Secara umum, sistem IoT kita bisa bagi ke dalam beberapa layer. Dalam hal ini, layer paling bawah kita biasa menyebut sebagai layer device atau sensing layer. Kemudian di atasnya ada network layer atau layer komunikasi. Kemudian data processing layer ini adalah nama lainnya, kita bisa nyebut sebagai server untuk pengolahan data dari data-data yang dikirim dari bawah dari sensing layer. Kemudian di layer paling atas namanya aplikasi layer. Jadi ini adalah sistem antarmuka atau yang menjembatani antara tampilan user dengan sistem IoT. Nah, ini bisa berupa berbentuk aplikasi web, bisa berbentuk aplikasi Android, iOS, atau yang lain. Jadi ini gambaran secara umum arsitektur sistem IoT secara umum itu seperti ini. Nah, contoh lain misalkan kita lihat arsitektur IoT yang lain ya pada umumnya, contoh-contoh kasus. Nah, misalkan seperti ini agak jelas ya. Misalkan di bagian paling kiri ini kita asumsikan adalah sensing layer atau layer device layer yang terdiri dari sensor, kemudian juga aktuator, di mana sensor ini mengirim data ke edge computing platform atau dikumpulkan dulu di PLC, misalkan terhubung dengan PLC, kemudian dari sini ini dikirimkan ke cloud. Nah, di cloud atau server. Nah, dari sini ini udah koneksinya internet ya. Kalau dari sini bagian sensor ke sini umumnya masih local connection. Nah, ini ada berbagai cara. Protokol yang bisa kita gunakan ada banyak, atau komunikasi yang kita bisa bangun bermacam-macam. Nah, bisa menggunakan koneksi lokal area network pakai LAN ya, pakai RJ45, atau bisa pakai WiFi, kemudian bisa juga pakai Bluetooth, LoRa, ya. Jadi ada banyak cara. Pakai Zigbee juga bisa. Atau kalau di industrial misalkan pakai Profinet, Profibus. Nah, antara ini di sini ini masih dalam satu plan atau satu lokasi. Dalam satu lokasi. Artinya masih lokal area network. Kemudian dari sini ke cloud, nah ini baru kita komunikasinya secara WAN. Nah, di sini juga banyak protokol yang bisa kita pakai. Misalkan bisa pakai HTTP, bisa pakai MQTT, bisa AMQP, SMTP, dan banyak yang lain. Nah, di sisi cloud ini ada aplikasi yang kita bangun. Nah, misalkan kita bisa membuat aplikasi berbasis web untuk traffic monitoring, untuk temperatur monitoring, tekanan, dan lain-lain. Nah, jadi ada banyak cara, ada banyak protokol atau banyak metode komunikasi yang bisa kita pakai di sistem IoT yang akan kita bangun.
Gambaran lainnya seperti ini, dari sensor dia kumpulkan dulu, connect ke gateway. Gateway ini bisa berupa PC, bisa berupa server lokal atau sistem SCADA kalau di industri, ya kan. Kemudian dari sini dilempar ke cloud. Nah, ini bisa pakai 4G, ya kan, bisa pakai satelit. Kemudian dari sini dibuatkan aplikasi antarmuka. Arsitektur yang dibuat seperti ini ya, ada layer yang namanya fog atau fog layer. Jadi fog layer ini bisa diibaratkan ini mini server lah, server-server kecil sebelum dikirim ke server yang utama secara cloud. Nah, ini bisa kita gambarkan misalkan di sistem smart city, misalkan sensor-sensor traffic light atau di lampu ini ya, lampu traffic light. Misalkan kita tempelkan sensor di situ, sensor untuk mendeteksi, untuk menghitung jumlah kendaraan misalkan. Nah, dari banyak traffic light dalam satu wilayah, misalkan dalam satu kelurahan ya, dalam satu kelurahan atau kecamatan misalkan, itu tidak langsung dikirim ke cloud, ke data center utama, tapi dikumpulkan dulu, dikirim ke fog. Fog computing itu bisa komputer yang atau server yang kita letakkan di pusat area itu, misalkan di kantor kelurahan atau di kantor kecamatan, sehingga komunikasinya adalah dari peralatan itu tadi, sensor tadi, itu masih komunikasinya masih lokal, secara lokal, dikirim ke fognya dulu, ke server fognya di kelurahan atau kecamatan itu tadi. Dari sana kemudian kita kumpulkan, kemudian kita kirim ke data center utama. Nah, ini mempunyai kelebihan ya. Yang pertama menghemat bandwidth, artinya apa? Data-data yang dikirim dari layer paling bawah, sensor-sensor itu tadi, misalkan data gambar, nah itu bisa kita proses dulu di fognya ini, di server yang di lokal tadi. Misalkan di sini kita tanamkan aplikasi untuk image processing, misalkan untuk mendeteksi gerakan-gerakan atau apa, misalkan gerakan yang mencurigakan, misalkan, atau event-event penting. Nah, di sini diseleksi dulu, baru data-data yang memang penting itu baru dikirim ke cloud. Jadi kita bisa menambahkan algoritma eh, tambahan di sini untuk memproses data-data raw data yang dikirimkan dari device, sehingga bandwidth atau sehingga tidak serta merta langsung dikirim, artinya tidak data mentah yang biasanya ukurannya besar langsung dikirim ke cloud, itu membebani bandwidth yang pasti. Nah, arsitektur ini sudah mulai banyak digunakan khususnya untuk smart city seperti itu ya, untuk monitor lampu CCTV di setiap persimpangan jalan misalkan. Nah, itu kita bikinkan server untuk menampung itu tadi, kemudian dikirimkan ke cloud. Nah, gambarnya seperti itu juga sama. Nah, misalkan objek bergerak juga bisa lah, misalkan ini ada mobil, CCTV, lampu traffic light, yang dikirim dulu ke fog, ya kan. Ini bisa ditempatkan dimanapun ya. Nah, ini biasanya komunikasinya masih lokal, LAN. Nah, jadi bisa pakai point to point. Kalau CCTV ya biasanya kita pakai PTP, itu komunikasi point to point pakai antena 5,8 GHz itu
Kalau kita biasa lihat di persimpangan jalan ada tiang tinggi, kemudian ada antena di situ pakai lead beam M5 atau power beam M5, power beam. Ya biasanya untuk kita gunakan pakai 5,8 GHz ya, bukan yang 2,4. Karena kalau untuk CCTV dia butuh bandwidth besar karena dia ngirim video, iya kan? Nah itu masih kita point to point langsung kirim, langsung tembak ke fognya, entah itu di mana di kelurahan atau di kecamatan. Nah, jadi komunikasi yang ada di sini lokal, baru sampai di fog itu komunikasinya ya kita pakai internet ngirim data. Nah ini nggak hanya di smart city ya, jadi di semua kasus ya, di semua kasus di industrial juga sama. Ya, kita akan bahas satu persatu di setiap layer ini ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu mulai dari sensing layer, kemudian network layer, data processing layer, hingga application layer. Harapannya kita paham, bisa menghubungkan, memahami ada apa aja di sensing layer ini, ada peralatan apa aja, kemudian terhubung kemana, ya kan, ke atas sampai ke aplikasi, sampai aplikasi itu bisa kita pakai, aplikasi bisa kita pakai untuk pengendalian ataupun monitoring gitu. Oke, sekian, kita lanjutkan di materi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.